and then you just smugly Film ini diawali dengan kesibukan Carl di dapur. Carl adalah seorang koki terkenal. Hampir semua orang tahu namanya. Dia bekerja sebagai kepala koki di sebuah restoran terkenal. Sebagai seorang koki, Carl sangat kreatif. Menu yang dia buat sangat enak hingga banyak digemari oleh orang-orang. Hidupnya dihabiskan di dapur bersama dengan dua asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Namun, karena kesibukannya di dapur, dia kehilangan keluarganya. Perceraian dengan istrinya membuat putranya yang bernama Percy harus dirawat secara bergantian. Carl tidak dekat dengan anaknya sendiri, bahkan dia tidak tahu apa yang dapat membuat anaknya senang. Suatu hari Carl pergi bersama Percy. Dia mengajaknya mencari bahan makanan untuk menu barunya yang akan dihidangkan kepada kritikus sekaligus food blogger terkenal yang akan menilai menu restorannya. Setelah selesai, Carl kembali ke dapur dan mempersiapkan hidangan untuk sang kritikus. Dia sudah yakin dengan menu barunya yang super enak. Namun, belum sempat menu barunya diselesaikan, pemilik restoran bernama Riva datang untuk menghentikan Carl menghidangkan menu yang baru. Dia memerintahkannya untuk memasak menu yang sama seperti biasanya yang setiap hari disajikan di restoran. Menurutnya, menu itu adalah menu terbaik yang selalu disukai oleh banyak orang. Menurut Carl, menu itu sudah kuno karena selalu dihidangkan setiap hari selama 5 tahun. Dan jika dihidangkan kepada food blogger yang bernama Ramsay, akan menghancurkan reputasi Carl sebagai koki dan juga reputasi restoran. Terlebih lagi, Ramsay sudah pernah mencicipi menu itu sebelumnya. Namun, keputusan ada di tangan Riva. Dia tetap pada keputusannya hingga membuat Carl dan semua asistennya memasak menu yang sama seperti biasanya. Malam itu, Ramsay datang dan nyobain makanannya. Keesokan harinya, Carl dan semua temannya membaca hasil penilaian. Awalnya review untuk makanan pembuka cukup bagus karena Ramsay pernah merasakan makanan Carl 10 tahun yang lalu. Namun berbeda dengan makanan penutup. Ramsay menganggap rasa dan kreativitasnya biasa saja, bahkan jauh dari ekspektasinya hingga membuat restoran mereka diberi rating dengan 2 bintang. Hasil penilaian itu membuat Carl sangat kecewa karena dia telah mendedikasikan hidupnya sebagai seorang koki. Mantan istrinya Ines menanyakan keadaannya setelah dia mendapatkan rating 2 bintang. Ines juga mengatakan kalau dia tidak suka dengan tulisan mereka tentang Carl karena sangat menyakitkan. Ines berusaha untuk menghiburnya. Malamnya Carl tidak tidur, dia membuat menu baru seenak mungkin. Dan tanpa terasa waktu sudah pagi. Martin dan Tony sudah datang ke dapur dan langsung nyobain menu baru Carl. Mereka mengatakan kalau masakan itu sangat enak dan menyarankan untuk menghiraukan komentar-komentar di Twitter. Namun Carl yang tidak mengetahui tentang Twitter dan media sosial menjadi bingung. Dia meminta mereka untuk menunjukkannya, tapi dengan kompak mereka mencoba mengalihkan pembicaraan agar Carl tidak mengetahui komentar di Twitter. Di rumah, Carl meminta Percy untuk membuatkannya akun Twitter dan mengajarkannya. Ketika membuka Twitter, mereka terkejut dengan kritikan Ramsay yang tersebar hingga mengundang banyak komentar negatif. Ketika Percy sudah tidur, Carl mencoba bermain Twitter sendirian. Hingga akhirnya dia membaca kritikan dari Ramsay dan komentar para netizen yang membuatnya marah. Dia memutuskan untuk membalasnya. Namun karena dirinya baru belajar, ia melakukan kesalahan dan malah membalas komentar Ramsay secara langsung. Sehingga semua pengguna Twitter dapat melihatnya. Pagi harinya, Percy sangat terkejut karena dalam semalam ayahnya mempunyai ribuan komentar. Ternyata komentar Carl dibalas oleh Ramsay dengan menghina masakan Carl. Tidak tinggal diam, Carl menantang Ramsay untuk datang ke restorannya dan mencicipi masakan terbarunya. Seketika tantangan itu menjadi trending hingga restoran kedatangan banyak pengunjung. Di mana hari itu menjadi hari teramai sejak restoran berdiri.
Melihat restorannya sangat ramai, Riva meminta Carl untuk memasak menu yang sama. Carl memberitahu bahwa dia akan memasak menu yang baru, tapi Riva menolaknya. Riva mengatakan dengan menu yang biasa, restoran tetap ramai, dan dia tidak peduli dengan tantangan dia ke Ramsey di Twitter. Mereka lagi-lagi berdebat. Akhirnya Carl memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai kepala koki. Carl mengajak dua asistennya Martin dan Tony, tapi sayangnya mereka berdua memilih untuk tetap bekerja di restoran. Carl kembali ke rumah, dia memasak untuk menenangkan diri. Ramsey tiba di restoran, dia merasa kecewa karena dihidangkan menu yang sama seperti sebelumnya. Dia tidak melihat Carl di dapur. Merasa kecewa, Ramsey menulis di Twitter bahwa Carl tidak memiliki menu baru dan takut dengan tantangannya. Setelah membaca tweet Ramsey, kesabaran Carl habis hingga dia mendatangi restoran dan marah-marah kepada Ramsey. Carl mengatakan bahwa Ramsey tidak mengerti tentang makanan. Dia juga merendahkan kerja keras para koki dalam membuatnya. Tidak disangka para pengunjung yang melihatnya malah merekamnya hingga video itu tersebar luas yang mengakibatkan reputasi Carl menjadi hancur. Bahkan dirinya ditolak bekerja di restoran manapun. Ines membantu Carl untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di acara Hell's Kitchen, namun ditolaknya. Ines juga menawarkan untuk membuka bisnis food truck, tapi itu juga ditolaknya. Beberapa hari kemudian, Carl datang ke rumah Ines untuk mengunjungi Percy, tapi dia menolak untuk bertemu dengannya karena Carl telah membatalkan acara liburan mereka. Ines kemudian mengajaknya berbicara. Dia memberitahu kalau dia dan Percy akan pergi ke Miami untuk menemui ayah Ines. Ines mengajak Carl agar dia bisa menjaga Percy sementara dia bekerja. Awalnya Carl menolak dengan alasan dia tidak memiliki uang dan harus mencari pekerjaan. Tapi Ines membujuknya dengan mengatakan kalau Carl bisa menghabiskan waktu bersama Percy dan beristirahat sejenak untuk melupakan masalahnya. Akhirnya Carl menyetujuinya. Di Miami, mereka menghadiri pertunjukan ayah Ines. Di tempat itu, Percy merasakan kembali saat-saat bahagia bersama ayah dan ibunya yang telah lama tidak dia rasakan. Ketika sedang berbicara dengan ayah Ines, Carl memakan sebuah sandwich dan mengatakan enak sekali. Namun menurut Ines, buatan Carl jauh lebih enak. Mendengar perkataan Ines, Carl kemudian merenungkan untuk membuka bisnis food truck. Carl pergi menemui Marvin, mantan suami pertama Ines, untuk membeli food truck bekas darinya. Akhirnya truk itu datang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Carl dan Percy menghabiskan waktu berdua bersama-sama membersihkan truknya. Setelah mereka selesai membersihkan truknya, kemudian mereka pergi berbelanja alat-alat masak. Ketika alat masak yang besar mau dimasukkan ke dalam truk, Carl meminta bantuan para pekerja Marvin untuk membantunya, tapi mereka mengacuhkannya. Ketika Carl berusaha untuk masukkan alat itu sendiri, tiba-tiba Martin datang. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai asisten koki di restoran. Dia lebih memilih untuk bekerja sebagai asisten koki Carl. Ternyata mereka berdua juga tidak bisa memasukkan alat masak itu. Akhirnya, dengan bahasa Meksiko yang lancar, Martin meminta bantuan pada pekerja Marvin. Sebagai imbalannya, mereka akan memasakkan untuk para pekerja itu. Para pekerja itu adalah pelanggan pertama mereka. Sebelum menjemput Carl dan Percy di hotel, Martin mengecat truk itu dan mengganti sound systemnya. Perjalanan pun dimulai. Percy memposting di media sosial kalau Carl akan berhenti di setiap kota. Dia juga memberitahu bahwa mereka menyiapkan menu yang berbeda di setiap kota hingga akhirnya food truck mereka dibanjiri oleh para pelanggan. Kota demi kota dilewati dan Percy selalu aktif memposting perjalanannya di media sosial, membuat orang-orang penasaran untuk mencicipi masakan Carl yang dulu pernah trending. Pada suatu kota, Carl dan Percy menyempatkan untuk jalan-jalan dan mencoba makanan yang ada. Ketika mereka kembali, mereka dikejutkan dengan antrian yang sangat panjang dari para pembeli.
Akhirnya Carl dan Martin mengetahui bahwa itu semua berkat Percy yang selalu memposting momen perjalanan mereka di media sosial. Ketika sedang sibuk melayani pembeli, tiba-tiba Ines menelpon menanyakan kabar mereka. Dan tidak sengaja sebelum menutup telepon, Carl mengucapkan sayang pada Ines. What? I love you! Setelah selesai, mereka menonton konser musik dari atas truk. Carl dan Percy melakukan selfie. Percy mengirim foto selfie mereka dan video selama perjalanan mereka dari Miami ke email Carl. Kemudian Carl mengatakan kalau dia senang bersama Percy selama liburan ini. Menurutnya Percy pandai memasak dan bekerja keras untuk anak seusianya. Dia juga memberitahu Percy bahwa sebentar lagi mereka sampai di rumah dan liburan telah usai. Carl ingin Percy fokus belajar, tapi Percy ingin membantu berjualan ketika dia telah pulang sekolah dan di akhir pekan. Carl tidak mengizinkannya. Hal ini membuat Percy sedih karena harus berpisah dari ayahnya. Sesampai di rumah, Carl membuka email dari Percy. Dia melihat video buatan Percy. Video itu berisi momen-momen bahagia mereka ketika melakukan perjalanan. Setelah melihat video itu, Carl menghubungi Percy dan mengizinkan dia untuk membantunya berjualan setelah pulang sekolah dan pada akhir pekan. Pada suatu malam, food truck mereka dipenuhi oleh pembeli. Ines juga terlihat membantunya. Tanpa diduga, di dalam keramaian ada Ramsey. Dia ingin berbicara dengan Carl. Ramsey meminta maaf dan menjelaskan bahwa semua kata-katanya dulu adalah tuntutan pekerjaan. Karena untuk bisa populer di media online butuh sesuatu untuk trending. Ramsey juga memberitahu Carl bahwa dia menjual websitenya dan membeli sebuah tempat untuk dijadikan restoran. Dia mengajak Carl untuk bekerja sama. Ramsey mengatakan bahwa dia bisa membuat menu apa saja di restorannya nanti. 6 bulan kemudian di restoran milik Ramsey, Carl dan Ines mengadakan pesta pernikahan. Mereka telah rujuk kembali. Film berakhir ketika mereka menari bersama dengan bahagia.